Teori Kriminologi. Topik ke-40 dari 75 topik. Mazhab kriminologi klasik, neoklasik dan positif, serta mazhab kritis. Bagian kedua, mazhab posifis. Abad yang menengahi zaman Beccaria dan zaman Lombroso menggambarkan suatu pergeseran dalam cara pemikiran orang tentang dirinya. Pergeseran tersebut demikian hebatnya, sehingga dapatlah dianggap sebagai suatu revolusi intelektual. Dalam abad tersebut terwujudlah metodologi dari ilmu yang objektif, yaitu ilmu yang objeknya nyata, real, sebagai lawan dari ilmu yang abstrak, empiris dan eksperimental. Hasil-hasil penyelidikan ilmu ini dengan penafsiran-penafsirannya menimbulkan pendekatan intelektual yang baru, yaitu suatu sistem untuk menjelaskan semua fenomena, termasuk juga manusia dengan sarananya yang serba lengkap, dan dengan pusaka yang diwarisinya dari nenek moyangnya berwujud sejarah, adat kebiasaan, tradisi-tradisi, mitos-mitos dan kepercayaan. Pertanyaan, makhluk macam apakah manusia? Mulai dijawab berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan jalan pemikiran ilmu yang objektif. Perkembangan ilmu biologi telah menunjukkan kepada persamaan antara badan manusia dengan lain-lain aspek dari dunia hewani. Hal ini telah merubah pemikiran orang mengenai asal-usul manusia, dan terutama Darwin yang telah mendorong timbulnya perubahan pemikiran ini. Dalam buku, Descent of Man, tahun 1871, bahwa manusia adalah makhluk yang sama seperti binatang-binatang lain, dengan perkecualian, manusia telah lebih tinggi dan maju berkembang, dan karenanya memiliki lebih banyak kepandaian dan keterampilan. Akan tetapi, menurut buku itu, manusia tidak mungkin dilepaskan dari masa lampaunya sebagai hewan. Nenek moyangnya adalah hewan, yang tidak setinggi Homo sapiens perkembangannya, dan yang masih ada hubungannya dengan bentuk kehidupan hewan yang paling dahulu dan paling sederhana. Dalam dunia hewan, kita bedakan antara hewan yang masih belum berkembang, binatang bersel, sampai kepada binatang yang sangat maju perkembangannya, sehingga hampir-hampir mendekati manusia. Demikian juga halnya di antara manusia ada yang dianggap lebih rendah perkembangannya daripada lainnya. Ada manusia yang lebih mendekati nenek moyangnya yang mirip kera dalam ciri-cirinya, keterampilannya dan cara-cara hidupnya. Demikianlah suasana intelektual di antara para cendekiawan di Eropa dan Amerika pada akhir abad ke-19. Pada waktu itu percobaan-percobaan dengan binatang merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan tentang manusia dalam fisiologi, ilmu kedokteran dan bahkan juga dalam psikologi dan psikiatri. Memang cara pendekatan baru ini menghasilkan hal-hal yang aneh seperti penemuan-penemuan Galli dan Spurzheim, penologi, akan tetapi di samping itu juga menghasilkan keterangan-keterangan yang kebenarannya terbukti, dan yang dapat dijadikan data untuk penyelidikan lebih lanjut oleh lain-lain penyelidik. Bagi ilmu pengetahuan, manusia mulai nampak sebagai salah satu dari sekian banyak makhluk, yang tidak mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan atau dewa. Lebih penting lagi, manusia mulai dimengerti tidak sebagai self-determining creature, yang dapat berbuat apa saja yang ia kehendaki, melainkan sebagai suatu makhluk yang tingkah lakunya ditentukan oleh masa lampaunya, baik yang biologis, maupun kultural. Lombroso merupakan bagian dari dunia intelektual ini, bahkan ada yang menganggap bahwa Lombroso merupakan hasil ciptaan zaman tersebut. Cara pemikiran pada waktu itulah yang digunakan oleh Lombroso sebagai dasar atau latar belakang pemikirannya mengenai kejahatan. Sebagaimana Beccaria juga menggunakan latar belakangnya yang khusus, 100 tahun atau lebih sebelumnya. Cesare Lombroso, tahun 1835 sampai tahun 1909. Dilahirkan dari keluarga Yahudi di Venesia, dididik sebagai dokter dan kemudian menjadi psikiater. Karirnya yang utama sebagai guru besar dalam ilmu kedokteran forensik pada Universitas Turino. Menjadi terkenal setelah bukunya diterbitkan dalam tahun 1876 dengan judul L'uomo delinquens, atau dalam bahasa Inggris berjudul The Criminal Man. Dalam buku tersebut dijelaskan pendapatnya tentang asal atafistis dari delinquente nato, atau horn kriminal. Juga dikemukakan adanya hubungan yang erat antara kejahatan dengan epilepsi, kegilaan dan degenerasi pada umumnya. Dengan lain perkataan, dalam buku tersebut Lombroso mengemukakan adanya tipe manusia yang lebih primitif dan lebih buas dari temannya yang sudah beradab. Sebagai pendiri mazhab positif dalam kriminologi, nama Lombroso sebenarnya merupakan suatu anomali. Nasibnya adalah bahwa ia dikenal terutama karena perumusan teorinya yang paling terdahulu tentang tipe fisik dari penjahat. Akan tetapi teori ini bukanlah asas dari mazhab positif.
Asas sesungguhnya dari aliran atau mazhab positif dalam kriminologi adalah konsepsi multiple factor causation, faktor-faktor mana penting, atau asasi, sifatnya bagi manusia beserta dunia sekelilingnya. Karena didorong oleh murid-muridnya seperti Ferry dan Garofalo, Lombroso telah menyusun dokumentasi mengenai pengaruh-pengaruh atau akibat-akibat dari kebanyakan faktor-faktor tersebut. Berkat usaha-usaha tersebut telah terjadi perubahan pada pendapatnya tentang sebab kejahatan. Namun demikian kebanyakan karyanya memang khusus membicarakan tipe horn kriminal, dan mengabaikan perubahan-perubahan serta penambahan-penambahan pada pendapatnya yang kemudian terjadi. Luas perkembangan dan perubahan pemikirannya nampak dari bertambah banyaknya halaman-halaman pada penerbitan bukunya L'uomo delinquente. Kalau tadinya cukup 252 halaman untuk mengemukakan doktrin orisinalnya tentang atavisme evolusioner sebagai dasar penjelasan kejahatan, maka 20 tahun kemudian diperlukan lebih dari 1.900 halaman untuk mencakup semua hal dan unsur-unsur yang kelihatannya ada hubungannya dengan sebab musabab kejahatan. Unsur-unsur tersebut sangat beraneka ragam dan mencakup iklim, banyak atau sedikitnya turun hujan, harga gandum, kebiasaan-kebiasaan seksual, kebiasaan-kebiasaan perkawinan, hukum pidana, praktik perbankan, sampai-sampai kepada struktur pemerintahan, politik penentuan pajak nasional, organisasi gereja, kepercayaan keagamaan, dan lain sebagainya. Perubahan dalam cara berpikirnya nyata sekali dalam bukunya terakhir, Crime, Its Causes and Remedies. Buku ini ditulis khusus untuk pembaca di Amerika dan merupakan cakupan dari seluruh karyanya. Dalam buku ini dikemukakannya banyak sekali faktor-faktor yang berhubungan dengan sebab musabab kejahatan, dan bagian terbesar daripadanya sifatnya bukan biologis, melainkan environmental. Jadi, terang bahwa pemikiran Lombroso yang kemudian dan lebih dewasa sifatnya, mencakup banyak faktor selain dari faktor-faktor yang bersifat fisik dan antropologis. Menurut Lombroso, ada 3 golongan atau tipe penjahat yang penting artinya, 1. Tipe horn kriminal, yang mencakup 1 atau 3 dari jumlah penjahat seluruhnya. 2. Tipe insane kriminal, yang dihasilkan oleh penyakit jiwa, seperti idioci, imbesilitas, paranoia, dementia, alkoholisme, epilepsi, histeria dan kelumpuhan. 3. Tipe eriminaloid, merupakan golongan terbesar dari penjahat, dan terdiri atas orang-orang yang tidak mempunyai ciri-ciri badaniah yang khas, yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu mereka melakukan perbuatan yang kejam dan jahat. Pada waktu Lombroso meninggal dunia telah terang dan nyatalah, bahwa teorinya terlalu sederhana dan naif. Antropologi telah meninggalkan konsepsi Spencer tentang asal manusia yang uniform, linear, dan evolusioner. Dengan demikian gambaran penjahat sebagai tipe manusia yang fisik atavistis menjadi tidak berarti lagi. Psikiatri dan psikologi telah membuktikan, bahwa hubungan antara kejahatan dengan kegilaan adalah lebih kompleks dan lebih sukar dapat ditangkap dari apa yang digambarkan oleh Lombroso. Pokok-pokok ajaran Lombroso adalah, 1. Lombroso selalu menekankan bahwa perlu dilakukan penelitian langsung atas si individu dengan mempergunakan ukuran-ukuran dan metode-metode statistik, dan dengan menggunakan data yang antropologis, sosial dan ekonomis sifatnya. 2. Lombroso mulai dengan asumsi, bahwa perangai dan tingkah laku manusia bersifat biologis, yang menurut pendapatnya pertama adalah hasil dari atavisme, kemudian pendapat tersebut diubah untuk mencakup pula di dalamnya degenerasi umum atau kecacatan. Jumlah horn kriminal tidak melebihi 40% dari seluruh jumlah penjahat. 3. Berkat penelitian, diskusi dan kontak dengan para kritisi dalam tahun-tahun kemudian, Lombroso mengubah teori dan metodenya sedemikian rupa, sehingga mencakup segala macam data yang bersifat sosial, ekonomis dan environmental. Dalam pada itu ia selalu berusaha untuk bersikap, a. objektif dalam metode, dengan banyak menggunakan statistik, b. positif dalam arti deterministis, c. setia pada pokok pemikiran bahwa sebab merupakan suatu rangkaian sebab-sebab yang berhubungan satu sama lain. Mazhab positif dalam kriminologi pada dewasa ini telah membangun sistemnya sendiri, di mana terdapat sedikit sekali sisa-sisa ajaran Lombroso. Dan pelajaran kriminologi pada waktu ini mengalami kesulitan untuk dapat memahami ajaran Lombroso. Ada yang menyebut ajaran ini sebagai mitos dalam kriminologi. Walaupun demikian, Lombroso akan tetap diakui sebagai perintis perkembangan pemikiran kriminologi. Itulah materi ke-40 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel
Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.